Dongeng Part 1, Dongeng Aji Saka. Pada dahulu kala ada sebuah kerajaan bernama Medang Kamulan yang diperintah oleh raja bernama Prabu Dewata Cangkar yang buas dan suka memakan manusia. Setiap hari sang raja memakan seorang manusia yang dibawa oleh Pati Jugul Muda. Sebagian kecil dari rakyat yang resah dan ketakutan mengungsi secara diam-diam ke daerah lain. Di dusun Medang Kawit hiduplah pemuda yang bernama Aji Saka yang sakti, rajin, dan baik hati. Suatu hari Aji Saka berhasil menolong seorang bapak tua yang sedang dipukuli oleh dua orang penyamun. Bapak tua yang akhirnya dijadikan ayah angkat oleh Aji Saka itu ternyata pengungsi dari Medang Kamulan. Mendengar cerita kebiasaan Prabu Dewata Cangkar, Aji Saka berniat menolong rakyat Medang Kamulan. Singkat cerita, Aji Saka tiba di Medang Kamulan yang sepi. Sementara di istana Prabu Dewata Cangkar sedang murka karena Pati Junggul Muda tidak membawa korban untuk sang Prabu. Dengan berani, Aji Saka menghadap Prabu Dewata Cangkar dan menyerahkan diri untuk disantap oleh sang Prabu dengan imbalan tanah seluas serban yang dia gunakan. Saat mereka sedang mengukur tanah sesuai permintaan Aji Saka, serban terus memanjang sehingga luasnya melebihi luas kerajaan Prabu Dewata Cangkar. Prabu marah setelah mengetahui niat Aji Saka sesungguhnya. Namun dengan sigap Aji Saka melilit kuat tubuh sang Prabu yang kemudian dilempar ke laut hingga hilang ditelan ombak. Aji Saka kemudian dinobatkan menjadi Raja Medang Kamulan serta memboyong ayahnya ke istana. Berkat pemerintahannya yang adil dan bijaksana, Aji Saka mengantarkan kerajaan ke zaman keemasan. Dongeng Part 2, Tupai yang Sombong. Di suatu hutan hiduplah seekor tupai yang sombong. Ia seringkali mengajak binatang lainnya di hutan. Salah satunya kura-kura dan kancil. Ketika kura-kura dan kancil sedang asik bermain menangkap bola, tanpa sengaja bola yang ia lemparkan tersangkut ke pohon di samping mereka. Namun mereka berdua kebingungan bagaimana mengambil bola tersebut. Tiba-tiba tupai keluar dari balik pohon sambil meloncat ke sana kemari dan berkata, "Hahaha, kasihan sekali kalian," ujarnya. Tupai kemudian mengambil bola yang tersangkut. Namun ketika kura-kura meminta bola tersebut, tupai malah mengejeknya dan menyombongkan diri. Sampai akhirnya kancil dan kura-kura pun memilih pulang karena bosan melihat tingkah tupai yang sombong. Kancil pun berteriak bahwa bola tersebut direlakannya untuk tupai. Tupai itu terkejut mendengar teriakan kancil dan kehilangan konsentrasinya sehingga ia tergelincir ke batang pohon dan terjatuh ke kubangan sisa air hujan. Akhirnya tupai terjatuh ke dalam kubangan, sedangkan bola yang dipegangnya diambil oleh kura-kura dan kancil. Sementara kura-kura dan kancil tidak bisa menahan diri untuk tertawa melihat tubuh tupai dipenuhi dengan lumpur. Dongeng Part 3, Kisah Kancil dan Petani. Kisah Kancil dan Petani menjadi cerita fabel terpopuler di kalangan anak-anak Indonesia. Kisahnya bermula ketika Kancil yang kelaparan menemukan ladang milik Pak Tani dan mulai menyantap mentimun yang sudah matang. Si Kancil melakukan aksinya tersebut berulang kali hingga membuat Pak Tani jengkel. Pak Tani memasang jebakan berbentuk orang-orangan sawah yang dilumuri getah nangka untuk menangkapnya. "Rupanya kamu yang memakan hasil jeripayahku," kata Pak Tani ketika jebakannya berhasil menangkap Kancil. Sebagai hukuman, kemudian Pak Tani meminta Kancil membantunya untuk membereskan ladang serta menanam ulang bibit mentimun. Menyadari kesalahannya, Kancil bertekad untuk bekerja dengan giat agar Pak Tani mau memaafkannya.